Assalamualaikum anak-anak. Oke, hari ini kita sudah masuk subtema 2, wujud benda. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Misalnya, batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang terbuat oleh manusia. Apakah kalian mengetahui perbedaan benda tersebut? Nah, berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Nah, wujud apa sajakah itu? Nah, sekarang yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kita akan mengidentifikasi wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Nah, ada 3 macam wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan gas. Meja, kursi, dan lemari adalah benda padat. Air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair. Sedangkan udara dan uap air adalah benda gas. Nah, dalam bentuk bagan, wujud benda dapat dibagi menjadi 3. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, sekarang kita mengonversi satuan jarak. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Nah, 15 km ditambah 700 meter. Yang pertama kita ubah dulu 15 km kita ubah ke satuan meter. 15 km sama dengan 15.000 meter ditambah 700 meter. 15 km ditambah 700 meter sama dengan 15.000 meter ditambah 700 meter. Jadi 15.000 meter ditambah 700 meter sama dengan 15.700 meter. Jadi, rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Nah, coba kalian menghitung konversi satuan jarak. Nah, sekarang kalian kerjakan menggunakan menghitung konversi satuan jarak. Ada 3 nomor ya. Nah, sekarang mengidentifikasi massa benda. Jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut massa. Satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Nah, kalian bisa lihat contoh di bawah, ada timbangan digital dan timbangan neraca. Nah, sekarang kita membedakan massa benda. Nomor 1, blok A. Kalian perhatikan blok A. Blok A mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada blok B. Nah, yang kedua, gelas ukur kosong mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalian lihat di timbangannya ya. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Yang ketiga, botol C. Perhatikan botol C. Botol C mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada botol D. Nah, kalian membedakan mana massa benda yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, sekarang menyebutkan arti penting menolong. Kalian bisa buka buku tema 3 halaman 79, sikap tolong menolong. Nah, baru itu kalian menceritakan pengalaman menolong orang lain. Nah, apakah kalian pernah mempunyai pengalaman menolong orang lain? Kalian ceritakan pengalamanmu menolong orang lain, tuliskan di buku tugas kalian. Nah, sekarang kita mengamati sifat benda padat.
benda padat, salah satu wujud benda adalah padat. Di sekitar kalian banyak benda padat. Ada meja, ada kursi, ada penggaris, dan pensil. Itu semua adalah benda padat. Nah, sekarang kalian amati sifat benda padat di sekitar kalian. Kedua, tuliskan hasil pengamatan kalian di buku tugasnya masing-masing. Sifat benda cair. Air di bumi. Bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, sehingga sebagian besar air berada di lautan. Air juga ada di udara sebagai uap air, di sungai dan danau, di es dan di glacier, di tanah, dan bahkan di tubuh kita ada air. Nah, sekarang kita mengenal sifat benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping. Ada balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang yang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat dimanapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Nah, sekarang mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Nah, kalian bisa buka buku tema 3 halaman 92, bacalah teks bergotong royong. Setelah membaca teks, kalian bisa diskusi pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan keluarga kalian masing-masing. Yang pertama, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Yang kedua, apakah arti penting hidupnya bergotong royong? Nah, sekarang kalian menuliskan kegiatan gotong royong. Nah, jelas kalian tentu sudah mengetahui kegiatan gotong royong, bukan? Nah, kalau sudah, tuliskan contoh kegiatan gotong royong di rumah, di lingkungan, dan di sekolah. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.